Salam, selamat pagi anak-anak semua. Selamat hari Minggu untuk setiap anak-anak. Hari ini kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah menolong kita kembali sehingga hari ini kita kembali boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun itu hanya lewat online, namun sukacita akan tetap kita miliki bersama ya, karena Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Tidak Akan Pernah Berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, Dia selamanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Sama-sama kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau duduk dengan tenang, dan kita akan benar-benar berpusat kepada cerita yang akan disampaikan oleh Bu Guru. Sebelumnya itu kita akan satu di dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Tuhan menolong kami sehingga hari Minggu ini kami boleh beribadah walaupun itu hanya lewat online.
tapi tidak akan mengurangi sukacita kami bersama dengan anak kekasih kami. Sebab itu Tuhan, siapkan hati dan pendengaran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini Tuhan akan menguatkan kami untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus, semakin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus, dan semakin percaya bahwa pertolongan yang paling sempurna dalam hidup kami hanya ketika datangnya daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan menyambut firman. Amin. Pagi hari ini anak-anak, kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Ya. Firman Tuhan, Ibu Guru akan simpulkan, berbicara tentang bagaimana mujizat yang terjadi dari Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, maka kita tidak boleh khawatir. Karena Tuhan Yesus sanggup untuk menolong akan kehidupan kita. Dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, bercerita tentang bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi kepada seorang anak muda yang sakit selama 38 tahun. Jadi selama 38 tahun dia berbaring sakit dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Terbukti anak-anak bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan adalah dokter yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah tabib yang tidak ada yang bisa mengalahkannya di muka bumi ini. Sebab itu kita harus percaya dan sungguh kepada Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita akan menyimak video berikut ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi
hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, anak-anak semua, bagaimana dengan cerita firman Tuhannya? Pagi hari ini, benarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Masih adakah yang anak-anak mengatakan bahwa saya takut, saya khawatir, ketika saya sakit, kemana saya harus pergi, kemana saya harus berharap? Ketika kalian sudah menyaksikan tadi cerita firman Tuhan, maka hanya satu-satunya kita berserah kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Anak-anak yang kasih, pada beberapa bulan ini kita telah mengalami pergumulan yang sama. Kita menghadapi pandemi COVID-19 yang biasa disebut Corona. Membuat kita tidak bisa bertemu langsung, membuat kita tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah, membuat kita sulit untuk keluar rumah, kita hanya tinggal di rumah saja. Tetapi kita tidak boleh takut anak-anak, kita tidak boleh goyang anak-anak. Sekalipun kita hanya tinggal di rumah, saat sekarang ini kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, tetapi tetap sukacita akan kita miliki. Kenapa anak-anak? Karena suatu saat nanti, pada waktunya Tuhan, Tuhan akan mampu untuk memulihkan akan keadaan ini. Sehingga nantinya kita kembali boleh berkumpul, kita boleh kembali beribadah bersama-sama, kita kembali boleh pergi ke sekolah bersama-sama dengan teman, kita kembali boleh jalan-jalan bersama-sama dengan orang tua kita. Semuanya akan bisa terjadi ketika waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu, dalam menghadapi COVID-19, maka kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena kita memiliki dokter atau Tuhan yang akan mampu menjamah dan menyembuhkan akan penyakit ini. Dan kita bersyukur anak-anak ketika sampai pada saat ini kita masih bisa bernafas, itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak ada yang perlu kita takutkan, kan? Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus berjanji dalam firman-Nya bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada akhir kehidupan kita. Masih ada yang khawatir? Ibu guru percaya pasti semua anak-anak sekarang kuat. Anak-anak semakin semangat dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Itu mari kita berdoa, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur ketika firman-Mu menyapa kami bersama dengan anak kekasih kami untuk tidak boleh takut, tidak boleh kami khawatir dalam menghadapi masalah apapun. Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus akan menjadi dokter kami. Tuhan Yesus akan menjadi pelindung kami yang sejati. Sehingga kami tetap kuat, kami tetap semangat, walaupun kami hanya tinggal di rumah saja. Namun kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, yang Tuhan akan nyatakan kepada bangsa kami, bahkan kepada dunia ini. COVID-19 akan berlalu sesuai dengan Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, berkati papa mama kami di rumah, dan berkati seluruh keluarga besar kami. Berkati juga jemaat Muria Tuhan, sehingga semua sehat, selalu ada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami pada pagi hari ini.
Semua katakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semuanya.